Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib, sungguh Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Indonesia, di luar negeri, terutama beberapa jemaat kami yang ada di Amerika Serikat. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Hari ini kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita, temanya mengenal hidup manusia. Nah, dari tema ini dibangun ada 6 judul pertemuan. Dan hari ini adalah pertemuan yang terakhir, yaitu pelajaran yang ke-6. Topik yang akan kita kupas pada saat ini adalah pro dan kontra kremasi. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan dibawakan oleh beliau. Yang pertama adalah Ku Mau Hidup di Dalam-Mu. Artinya, apapun yang kita lakukan, kita ingin sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, menghidupkan firman Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Nah, tentunya di sini juga mengacu
ketika kremasi, pasti ada pro dan kontra. Nah, apa yang harus dilakukan? Misalnya dalam satu keluarga ada anak yang setuju dibakar, ada yang tidak setuju dibakar. Tapi kita percaya bahwa pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Makanya lagu kedua, pasti ada jalan keluar. Lalu jalan keluarnya apa? Di judul yang ketiga, Yesus jawaban. Yesus akan memberikan solusi, Yesus akan memberikan jalan keluar. Tentunya melalui firman Tuhan. Karena Tuhan dengan firman adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Mari kita dengarkan pujian penyembahan dari Pak Pendeta Jonathan Prawira. Waktu dan tempat kita persilahkan. Hanya Kau penolongku, keselamatanku. Hanya Kau yang selalu mengasihiku. Hanya Kau penolongku, keselamatanku. Hanya Kau yang selalu mengasihiku. Ku mau hidup di dalam-Mu seumur hidupku. Tak akan mendua hatiku. Ku akan mengikuti-Mu segenap imanku. Kau Tuhan segalanya bagiku. Hanya Kau penolongku, keselamatanku. Hanya Kau yang selalu mengasihiku. Hanya Kau penolongku, keselamatanku. Hanya Kau yang selalu mengasihiku. Ku mau hidup di dalam-Mu seumur hidupku. Tak akan mendua hatiku. Ku akan mengikuti-Mu segenap imanku. Kau Tuhan segalanya bagiku. Seperti ranting yang tinggal di dalam pokok anggur yang benar, demikianlah aku mau tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Sebab barang siapa yang tinggal di dalam-Mu, ia akan berbuah banyak, dan buahnya tinggal tetap. Dunia akan melihatnya, serta memuliakan nama Bapa-Ku yang di surga. Ku mau hidup
segenap imanku, Kau Tuhan segalanya bagiku. Kau Tuhan segalanya bagiku. Kau Tuhan segalanya bagiku. Di saat gunung menghadang langkahku, Kau sanggupkanku memindahkannya. Di saat pintu tertutup bagiku, Kau yang membuka pintu yang lainnya. Ku selalu percaya di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar bagiku. Apabila ku bertahan sampai akhirnya, pasti ada rencana indah bagiku. Di saat pintu tertutup bagiku, Kau yang membuka pintu yang lainnya. Ku selalu percaya di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar bagiku. Apabila ku bertahan sampai akhirnya, pasti ada rencana indah bagiku. Di balik semua bersoal, Pasti ada. ku selalu percaya di dalam Tuhan, Pasti ada pasti jalan ada. keluar bagiku. Apabila ku bertahan sampai akhirnya, pasti ada rencana indah bagiku. Pasti ada jalan keluar bagiku. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat." Artinya, jangan biarkan apapun atau siapapun menghalangi kita untuk mencarinya. Ia mau memberikan kita kelegaan, dan Ia mau menjadi jawaban atas setiap persoalan kita. Di saat ku takut, ku percaya kepadamu. Kau selalu punya cara untuk menghiburkan
di saat ku lemah, ku berseru kepadamu. Kau selalu punya cara untuk menyelamatkanku. Yesus, Engkaulah kekuatan di hatiku. Yesus, Yesus, Engkaulah jawaban bagi hidupku. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Saya yakin Bapak Ibu juga mengikuti lagu ini. Walaupun mungkin lagu ini masih asing bagi kita karena belum terbiasa kita nyanyikan. Tapi yang namanya pujian penyembahan, ketika kita menyanyikan dengan tulus hati, Tuhan tidak memandang suaramu, Tuhan tidak melihat kehebatanmu di dalam memuji Tuhan, tapi di dalam hatimu. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Saat ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, kembali kami menghadap Engkau dengan hati yang tulus, hati yang polos, dengan hati yang bersih, karena kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu.
urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini, dan juga Engkau urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan pengajaran kami melalui live streaming saat ini. Engkau sendiri akan menyertai, memimpin kami, sehingga kami sama-sama dibangun, dikuatkan, dan sama-sama ada kontak iman di udara melalui aplikasi Zoom. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa topik yang akan kita kupas atau temanya adalah mengenal hidup manusia. Nah, dari tema ini saya bangun menjadi 6 judul yang berbeda tapi saling berkaitan. Yang pertama, dari mana asal-usul manusia? Yang kedua, nenek moyang manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga, bagaimana solusi menyelesaikan dosa manusia. Yang keempat, apa makna dan tujuan hidup manusia di dunia. Yang kelima, kemana manusia akan pergi setelah mati. Nah, dari judul pertama sampai judul yang kelima sudah saya kupaskan setiap minggunya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendengar atau yang baru pertama hari ini mendengarkan pengajaran saya, bisa buka kembali di link YouTube Bible Teaching Ministry. Dan yang akan kita kupas pada saat ini, yang topik terakhir adalah pro dan kontra pembakaran mayat atau kremasi. Kita akan masuk pembahasan kita. Suatu hari kelak kita ini pasti meninggal. Siapapun Anda, seberapa hebat pun Anda, seberapa kaya pun Anda, karena duit yang engkau miliki tidak akan bisa menyelamatkan engkau, tidak akan bisa menahan kematian ketika waktunya sudah tiba. Hidup manusia itu seperti sebuah garis. Garis ini dimulai dari kelahiran, dan garis ini suatu saat pasti akan berakhir atau finish yang disebut dengan kematian. Nah, dari kelahiran sampai kematian itulah masa hidup kita. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan kita untuk menjalani hidup ini. Dan hidup ini sepanjang dari kelahiran sampai kematian adalah penderitaan. Maka secara filosofis saya bisa katakan hidup ini diawali dengan air mata dan juga diakhiri dengan air mata. Ketika ada kelahiran, maka di sana ada air mata. Biasanya air mata itu hanya 2 orang, yaitu ibunya yang melahirkan karena kesakitan dan bayinya yang baru dilahirkan. Tapi setelah itu kita meninggal, maka air mata lagi. Khususnya air mata yang akan mengalir dari pasangan hidup kita, dari anak, menantu, cucu, keluarga, famili, dan lain sebagainya. Apakah setelah kematian habis perkara? Selesai? Tidak. Hanya ada 2 tempat yang dituju manusia, kalau tidak sorga, ya neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Oke, tidak ada tempat yang ketiga supaya kita diberikan kesempatan nggak masuk surga, nggak masuk neraka, lalu ditampung di satu tempat. Tidak ada, hanya surga dan neraka. Surga dan neraka itu akan ditentukan setelah penghakiman. Makanya setelah manusia meninggal pasti menghadapi penghakiman Tuhan. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Artinya setelah manusia meninggal bukan habis perkara. Manusia masih harus mempertanggungjawabkan kehidupannya di dalam dunia. Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, baik maupun jahat. Kalau kejahatan maka sanksinya apa, lalu kebaikan, upah dan kemuliaan itu apa. Karena itu penghakiman akan dialami oleh setiap manusia yang pernah hidup dan pernah diberikan kesempatan menikmati kehidupan di dunia. Secara prinsip kehidupan manusia itu ada 2 tahap. Tahapan yang pertama yaitu tahap ketika kita hidup di dalam dunia. Dan tahapan yang kedua itu adalah kehidupan setelah kematian. Artinya kehidupan di akhirat. Karena setelah mati bukan berarti habis perkara. Masih ada kehidupan. Tubuh itu dikembalikan ke tanah. Kemudian hidup manusia di dunia ini penuh penderitaan. Nah, setelah mati kalau kita tidak lulus dari penghakiman, kembali lagi kita juga akan mengalami
penderitaan. Karena itu penghakiman itu sangat menentukan apakah kita akan mengalami kebahagiaan ataukah mengalami penderitaan. Anda boleh saja alami penderitaan selama di dunia atau tahap pertama. Engkau gagal bisnis, gagal keluarga, gagal usaha, gagal pendidikan, macam-macam kegagalan yang membuat engkau sakit, yang membuat engkau frustrasi, yang membuat engkau kecewa sebagainya. Engkau boleh alami semua penderitaan itu. Tapi jangan sampai Anda mengalami penderitaan di tahap kedua. Karena penderitaan di dunia itu bersifat sementara, penderitaan setelah kematian itu bersifat kekal. Kalau engkau mengalami penderitaan masuk neraka, maka itu Anda mengalami penderitaan kekal. Dari tahap pertama di dunia menuju ke tahap yang kedua, harus melewati satu proses yang disebut dengan kematian jasmani. Artinya, tanpa melalui kematian kita tidak akan masuk ke dalam tahap yang kedua. Bagaimana Anda bisa masuk ke tahap kedua, masuk ke dalam dunia roh, kalau kita masih mengenakan tubuh jasmani ini? Lalu yang menjadi persoalan kita sekarang adalah harus diapakan mayat itu? Nah, hanya dua kemungkinan. Pertama itu adalah dikubur, yang kedua itu adalah dibakar. Kalau dikubur, mayoritas itu bisa diterima. Agama apapun bisa terima dikubur, karena itu memang sudah alami, sudah lumrah. Yang menjadi persoalan sekarang itu adalah bagaimana dengan masalah kremasi. Nah, ketika sudah berbicara masalah kremasi inilah terjadi yang namanya pro dan kontra. Maka hari inilah secara khusus saya mengupas tentang pro dan kontra pembakaran mayat supaya kita memiliki gambaran yang jelas, khususnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Reaksi semua manusia atau semua sinode gereja atas pembakaran mayat adalah setuju. Semuanya. Tidak ada yang menantang yang namanya dikubur. Lalu yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana dengan pembakaran mayat? Sinode-sinode yang ada di Indonesia maupun di dunia terpecah menjadi dua kelompok. Yaitu yang pro, artinya dia setuju bakar mayat. Dan yang kontra, artinya tidak setuju dengan pembakaran mayat. Hanya dua kelompok itu. Mau bakar mayat oke, tidak bakar juga nggak apa-apa. Artinya itulah yang pro. Sedangkan yang kontra, nggak boleh. Harus dikubur. Ketika dibakar, maka engkau sudah melanggar firman Tuhan. Nah, apakah betul ketika melakukan pembakaran mayat itu melanggar firman Tuhan? Nah, itu yang akan kita kupas pada hari ini. Lalu gereja mana, sinode apa saja yang pro dan kontra pembakaran mayat? Nah, ini secara khusus, secara garis besar saya bukakan. Yang setuju kremasi ada Katolik, ada GKI, Presbyterian, Anglikan, Advent, Baptis, Metodis, Saksi Yehova, Mormon, Yahudi, Liberal. Saya dapatkan ini bukan saya karang sendiri, tapi saya cari di Google, oh gereja yang setuju ini. Nah, kemudian yang tidak setuju adalah ada GBI, Pantekosta, Karismatik, Lutheran, Bala Keselamatan, Ortodoks Yunani, Ortodoks Rusia, Yahudi Ortodoks, dan masih berada berbagai macam aliran-aliran lain. Nah, kalau kita lihat sama-sama memiliki kekuatan nih. Di dalamnya tentu banyak pendeta-pendeta pintar, banyak pendeta-pendeta hebat. Dan saya juga sudah melihat banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengupas tentang masalah kremasi. Boleh atau tidak. Kremasi atau pengabuan adalah suatu praktek menghilangkan jenazah manusia setelah meninggal dengan cara membakarnya. Nah, biasa dilakukan di sebuah krematorium. Biasa itu kremasi. Tapi sekarang sebenarnya sudah ada cara yang lebih canggih lagi. Yaitu dilarutkan dalam semacam cairan kimia. Mayat yang utuh dimasukkan ke dalam cairan, setelah itu diproses, yang keluar sudah tinggal air. Termasuk tulang-tulangnya pun hancur karena cairan kimia tersebut. Nah, boleh apa enggak? Jadi dengan berkembangnya teknologi itu akan berkembang lagi. Kita bukan bicara pro dan kontra bakar mayat lagi, tapi pro dan kontra cairan kimia. Betul? Nah, kemudian ada juga diproses menjadi pupuk. Jadi tubuh ini dikeringkan, kemudian setelah itu jadi semacam kristal, kemudian dihancurkan lagi, dijadikan pupuk. Nah, boleh nggak? Nggak lewat api ini malahan. Ya? Nah, ini macam-macam. Tapi yang akan kita kupas saat ini adalah masalah bakar mayat.
yang terjadi pro dan kontra. Nah, uniknya baik yang pro maupun kontra pembakaran mayat sama-sama mengacu pada Alkitab. Sama-sama menggunakan dasar Alkitab untuk mempertahankan pandangan mereka. Yang pro mengatakan bakar mayat dasar ayatnya ini. Yang kontra juga mengatakan dasar ayat begini-begini, bla 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 dan sebagainya. Nah, uniknya masalahnya adalah apakah Alkitab mengandung multi kebenaran atau bagaimana gitu loh. Nah, satu-satunya solusi untuk menghadapi hal ini adalah mengadu kekuatan penafsiran ayat. Bila ada pro dan kontra, sama-sama kuat dasar ayatnya, ada kemungkinan Alkitab itu tidak mempermasalahkan mau dikubur, oke, dibakar juga, oke. Kemungkinan seperti itu. Artinya Alkitab mempersilahkan mau lakukan cara apapun. Makanya muncul dua macam versi Alkitab. Muncul dua macam versi doktrin dan Alkitabnya sama. Karena itu penolakan kremasi mungkin hanya doktrin masing-masing sinode. Belum tentu Alkitab menolak. Belum tentu Alkitab tidak setuju. Itu masalahnya. Yang setuju kremasi menggunakan dasar Alkitab, yang menentang kremasi juga menggunakan dasar Alkitab. Nah, karena sama-sama menggunakan dasar Alkitab, mana yang benar, mana yang harus kita pilih. Terutama hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhanlah yang melakukan masalah pemakaman atau masalah yang berkaitan dengan kematian umatnya. Jika ada umat yang kubur mungkin tidak dipermasalahkan. Kalau kremasi bagaimana? Kebetulan hamba Tuhan itu melayani di sinode yang menentang kremasi. Nah, tentunya harus ada solusi jalan keluar. Pandangan Katolik tentang kremasi. Harus kita akui bahwa Katolik masih menjadi mayoritas ketika berbicara tentang ketuhanan Yesus Kristus. Artinya Katolik masih menjadi yang paling banyak percaya kepada Yesus Kristus dibandingkan dengan Kristen. Lalu pandangan Katolik tentang kremasi seperti apa? Dalam katekismus atau ringkasan atau uraian dari suatu doktrin Katolik nomor 2301, nah di sana dijelaskan tentang boleh tidak mayat itu dibakar. Nah, saya kutipkan isinya. Otopsi jenazah demi pemeriksaan pengadilan atau demi penyelidikan ilmiah diperbolehkan secara moral. Penyerahan organ tubuh secara cuma-cuma sesudah kematian diperbolehkan dan dapat sangat berjasa. Artinya kalau saya meninggal, lalu saya sumbangkan organ tubuh saya untuk penelitian ilmiah di bidang kedokteran. Siapa tahu melalui penelitian ditemukanlah obat atau ditemukanlah penyebab penyakit dan sebagainya. Itu boleh menurut Katolik. Kemudian gereja mengizinkan pembakaran mayat sejauh ini tidak ingin menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan. KGB. Katekismus Gereja Katolik 2301. Nah, ini kutipan dari Katekismus Gereja Katolik. Artinya Gereja Katolik setuju tentang kremasi. Tentunya walaupun Gereja Katolik setuju kremasi, mereka tidak menyangkal adanya kebangkitan. Oke? Masalahnya adalah bagaimana dibangkitkan kalau mayat sudah dibakar. Benar gak? Itu yang jadi persoalan. Dari mana sebenarnya terjadi awal sejarah larangan tentang kremasi? Kita harus tahu dulu, untuk menggali harus tahu sejarah dulu. Pada zaman gereja awal muncul sekelompok umat Kristen yang tidak percaya adanya kebangkitan jasmani. Itu persoalannya. Untuk mempertegas keyakinan mereka, maka mereka melakukan pembakaran mayat dengan alasan kalau mayat sudah musnah oleh api, maka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bangkit. Ini dengan logika analisanya ya. Kalau mayat sudah dibakar, mau bangkit pakai apa lagi? Sudah jadi abu. Oke? Nah, ini logika. Belum tentu dasarnya Alkitab. Sementara kelompok yang percaya adanya kebangkitan dan percaya kebangkitan ada kaitan dengan tubuh jasmani, maka mereka melarang dilakukan kremasi. Sebab jika tubuh sudah musnah terbakar oleh api, dengan apakah kebangkitan itu terjadi? Sama juga, ini logika. Bukan, belum tentu dengan firman. Nah, firman inilah akan kita pelajari. Apakah setelah tubuh itu dibakar jadi abu, tidak bisa terjadi kebangkitan lagi? Lalu apakah mayat yang dikubur, musnah, hancur dengan tanah, sudah menyatu dengan tanah, apakah masih ada kesempatan bangkit? Dengan kata lain, kira-kira kebangkitan itu ada kaitan dengan tubuh jasmani atau tidak? Itu yang jadi persoalan. Betul?
Adanya dua kelompok Kristen sebenarnya sangat dipengaruhi oleh adanya dua kelompok Yahudi, yaitu golongan orang Saduki dan orang-orang Farisi. Dan Yesus itu seringkali berhadapan dengan kedua kelompok ini, Saduki dan Farisi. Dan Paulus juga seringkali berhadapan dengan mereka. Kita lihat kedua kelompok ini, lalu apa pandangan mereka tentang kremasi dan pandangan mereka tentang kebangkitan. Kisah Rasul 23 ayat 6-7. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang-orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan di antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Pintar sekali Paulus. Karena saat itu kelompok Farisi dan Saduki sama-sama menyerang Paulus. Sama-sama ingin Paulus dihukum. Dan Paulus tahu doktrin mereka, lalu Paulus memecah mereka supaya suara mereka tidak bulat lagi, supaya mereka akhirnya ada yang pro ke Paulus, dan Paulus berhasil. Kenapa berhasil? Karena Paulus tahu doktrin mereka. Kita lihat pandangan mereka, ada golongan Saduki dan ada golongan Farisi. Nah, apa perbedaan golongan Saduki dan Farisi dalam doktrin mereka? Padahal mereka juga sama, pegangnya Alkitab Perjanjian Lama. Berarti Alkitab yang kita pegang juga sama, Kristen, Katolik, kemudian muncullah pro dan kontra pembakaran mayat. Okay? Sama dengan mereka. Kita lihat perbedaannya adalah ayat 8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya ada. Jadi sudah jelas ya. Orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Nah, kalau tidak percaya ada kebangkitan, artinya mau dibakar ke mayat, mau diapakan gak ada masalah. Karena gak ada urusan lagi dengan keselamatan. Sedangkan orang Farisi percaya ada kebangkitan. Malaikat itu ada, roh itu ada. Nah, Paulus itu termasuk dalam kelompoknya orang-orang Farisi. Sehingga ketika Paulus berkata demikian, orang Farisi langsung pro ke Paulus. Oh, Paulus kayaknya gak ada salah deh. Pada awalnya itu mau menyalahkan Paulus. Nah, akhirnya golongan Saduki dengan Farisi berantem sendiri. Karena memang sudah lama kedua kelompok ini seringkali berantem gara-gara perbedaan doktrin mereka. Ini salah satu doktrin mereka yang berbeda. Masih banyak perbedaan doktrin antara mereka. Mengapa murid-murid Tuhan Yesus dianiaya dan dilarang memberitakan Injil? Karena salah satu doktrin yang diajarkan oleh murid-murid Yesus adalah adanya kebangkitan akhir zaman. Karena itu orang-orang Saduki yang juga punya pengaruh cukup besar di mahkamah agama berusaha merintangi agar ajaran ini jangan diberitakan lagi karena merugikan doktrin mereka, menyerang doktrin mereka. Kita lihat apa yang dikatakan di sini, Kisah Rasul 4 ayat 1-3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Di sini kayaknya mereka tuh menyatu nih. Orang imam-imam dan juga orang-orang Saduki. Kayaknya memang tercampur mereka. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. Jadi persoalannya ada di sini. Orang-orang Saduki karena tidak percaya adanya kebangkitan, dengan sendirinya mereka tidak mempermasalahkan apakah mayat itu mau dikuburkah, mau dibakarkah, tidak menjadi persoalan. Itu yang jadi masalah. Selain orang-orang Saduki, ada sekelompok cendekiawan yang juga tidak percaya adanya kebangkitan. Ya, ini kelompok orang Epikuros dan Stoa. Mereka adalah orang-orang pintar. Mungkin saking pintarnya, kadang-kadang Tuhan pun mereka mau sangkal. Kita lihat pandangan Epikuros dan Stoa ini. Kisah Rasul 17 ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Si Paulus dicap si peleter. Karena apa? Paulus suka ngomong, memberitakan firman, maka disebut peleter. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing.
Karena mungkin mereka baru dengar tentang ajaran Kristen, ajaran Tuhan Yesus. Sehingga mereka anggap, wah ini ajaran dari dewa-dewa. Karena mereka belum pernah dengar. Karena itu baru muncul ajaran kekristenan saat itu. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ayat 31, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ayat 32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Tentang hal itu maksudnya adalah tentang kebangkitan. Tentang kebangkitan. Karena mereka Epikuros dan Stoa ini yang orang-orang cendekia tidak percaya ada kebangkitan. Nah kalau tidak percaya ada kebangkitan, tentu mereka juga tidak percaya ada urusan mau bakar mayat atau enggak gitu loh. Lalu bagaimana sikap Paulus ketika menghadapi demikian? Paulus ini seorang yang punya pendirian tegas. Ayat 33, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Maksudnya adalah, ya udah kalau kalian nggak mau dengar, ngapain kalian saya repotin waktu, menghabiskan waktu dengan kalian berdoa, enggak mau dengar ya sudah, urusan dengan kematian kalian mau terima Yesus sebagai Tuhan atau enggak, urusan kalian. Nah sama juga Bapak Ibu, penegasan prinsip saya seperti Paulus. Saya mengajarkan tentang kremasi. Kalau Bapak Ibu nggak cocok, iya nggak usah ikuti, nggak usah dengar. Kalau cocok ikuti dengar gitu loh. Ya, karena itu inilah suatu prinsip. Karena bagi saya, tugas saya adalah mengajarkan kebenaran walaupun bertentangan, walaupun kontra dengan selama ini Bapak Ibu ikuti. Makanya saya banyak menggali doktrin-doktrin, saya banyak menggali pengajaran-pengajaran, baik baptisan, perjamuan kudus, basuh kaki, hari Sabat, saya gali semua supaya kita tuh kembali lagi ke Alkitab. Nah demikian pula masalah kremasi ini, saya yakin banyak orang yang tidak akan setuju apa yang saya paparkan di sini karena menurut mereka bertentangan dengan selama ini mereka yakini. Tapi bagi saya, Anda mau dengar, oh bersyukur, tidak dengar, saya tidak rugi apa-apa. Boleh tidak kremasi atau tidak? Apakah kremasi boleh atau tidak boleh? Apakah kremasi berdampak pada keselamatan? Sebenarnya intinya ada di sana. Ya. Jadi kita tidak usah membahas boleh atau tidak boleh. Jadi inti yang perlu kita kupas adalah apakah kremasi itu berhubungan dengan keselamatan atau tidak. Intinya di sana. Nah kalau kremasi tidak ada hubungan dengan keselamatan, dilakukan atau tidak lakukan tidak menjadi persoalan. Jadi sebenarnya intinya itu di sana. Selamat enggak orang yang dikremasi? Tubuh jasmani atau mayat. Kemudian gereja-gereja pro dan kontra ini yang boleh kremasi mengatakan bahwa tubuh jasmani atau mayat tidak ada hubungan lagi dengan keselamatan. Maka dikremasi nggak apa-apa. Karena memang ada urusan dengan keselamatan. Sedangkan gereja yang menentang atau yang kontra kremasi mengatakan bahwa tubuh jasmani atau mayat masih ada hubungan dengan keselamatan. Ya ini ada kebangkitan. Artinya kalau mayat itu sudah dibakar jadi abu, bagaimana dia dibangkitkan lagi? Gimana? Sebenarnya yang kontra pun kalau saya tanya balik sama. Kalau mayat itu sudah ribuan tahun dikubur, jangankan daging, tulang juga sudah hancur, sudah musnah jadi tanah, lalu bangkitnya pakai apa? Sama juga yang dibakar, kan masih ada abu. Apakah dengan abu Allah nggak bisa bangkitkan? Atau Tuhan berikan satu tubuh yang lain? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, kita akan analisa lebih jauh. Menurut penyelidikan saya bahwa kremasi tidak bertentangan dengan Alkitab. Menurut saya. Oke. Harus bedakan antara doktrin dengan perasaan. Harus bedakan. Jadi kalau Anda mengatakan, oh jangan dibakar, kasihan, nanti sakit. Itu bukan doktrin, itu belas kasihan. Karena itu banyak pendeta tidak bisa bedakan. Atau jemaat orang Kristen tidak bisa bedakan. Jadi kalau orang yang dibakar itu dikatakan, aduh kasihan, nanti pasti dia sakit. Memang mayat masih bisa sakit, dibakar. Betul nggak? Kalau masih sakit itu sudah belum meninggal. Jadi harus bedakan ya antara doktrin dengan perasaan.
Doktrin tidak boleh dibangun lewat perasaan. Kalau perasaan, saya sih punya perasaan. Kasihan orang-orang yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Harapan saya, mereka selamat. Itu perasaan saya. Tapi apakah mereka bisa selamat di luar Yesus? Itu kan sudah berbicara doktrin. Oke? Nah, sebelum kita mendengar lebih jauh tentang boleh atau tidak kremasi, kita akan mendengarkan cuplikan video dari seorang hamba Tuhan besar, Pendeta Gilbert Lumoendong, bagaimana pandangan beliau tentang masalah kremasi mayat. Nah, setelah kita bahas tentang pandangan beliau, lalu saya akan juga memberikan pandangan saya. Tentunya ini adu ilmu. Saya secara prinsip pasti menghormati beliau, karena saya juga pernah jadi bawahan dari beliau. Karena itu ini bicara pribadi, bukan menyerang. Kini bicara masalah doktrin atau kebenaran, bukan bicara masalah pribadi, bukan menyerang pribadinya. Jadi kita bahas setelah mendengarkan cuplikan video tersebut. Mari kita nonton dulu. Ada yang bertanya tentang kremasi. Apakah orang Kristen kalau mati boleh dikremasi? Orang Kristen kalau mati boleh dibakar? Saya pikir-pikir ini pertanyaan yang seru. Karena buat sebagian orang it's okay, bakar aja udah mati gitu ya kan. Buat sebagian orang lo enggak lo, walaupun udah mati tapi dia kan orang benar, iya kan. Dan jelas, jadi gini, ada banyak orang kan bilang kan jadi abu. Nah, jadi kesimpulan yang saya ambil, karena pada dasarnya tidak ada dalam konsep Alkitab orang benar, orang percaya, orang beriman, serta orang pilihan yang dibakar. Nah, ini dia. Jadi, memang Alkitab tidak pernah bilang kremasi dilarang. Alkitab juga tidak pernah bilang kremasi diperbolehkan. Iya kan? Kalau ada orang mati, boleh dikubur, boleh dikremasi. Tidak. Tetapi yang saya pelajari dalam Alkitab, tidak ada. Saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, iya kan? Tidak ada orang benar, orang percaya, orang beriman, serta orang pilihan yang matinya dibakar. Sorry ya, banyak ayat ya. Karena ini nih penting nih tentang kremasi. Saya nggak mau sudah salah. Saya nggak mau sudah hanya, oh iya tapi aturan gereja kami boleh, oh aturan gereja kami tidak boleh. No, kita back to the Bible. Kita kembali kepada Alkitab. Daud, 1 Raja 2 ayat 10. Yesus dalam Lukas 23 ayat 53. Semua orang-orang pilihan, orang-orang benar, matinya dikubur. Nah, sekarang kita mau cari. Kalau begitu dasar kremasi apa? Nah, saya pelajari ternyata dasar kremasi bukan Alkitab. Dasar kremasi itu dari aturan-aturan orang, mulai dari teori dikotomi Plato misalnya. Ya kan, jadi kesimpulannya. Sekarang saya simpulkan buat saudara-saudara yang bergumul bertanya soal kremasi. Kesimpulan saya satu. Kremasi bukan ide Allah dalam firman Tuhan. Jelas. Kremasi bukan ide Allah dalam firman Tuhan. Jadi untuk amannya lebih baik dikuburkan, karena itu bukan ide Allah. Kejadian 15 ayat 15 berkata, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Jadi konsep Allah bukan kremasi, tetapi jelas konsep Allah yang pasti dikuburkan. Saya tidak pernah baca dalam Alkitab terserah mau dikuburkan, mau dikremasi, terserah, pokoknya yang penting sudah mati. Oh tidak. Yang kedua, urusan kremasi bukan urusan sorga dan neraka. Saya setuju. Memang jangan bilang sama saya, loh memang kalau orang udah hidupnya percaya Yesus sudah dikremasi masuk neraka. Loh, ini bukan soal sorga atau neraka, ini soal kemuliaan orang percaya yang matinya di dalam Tuhan. Karena Alkitab berkata berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Jadi karena itu meskipun tubuhnya mati, tetap dia mati harus dalam kemuliaan. Ya kan? Makanya saya suka pakai istilah bercanda gini. Kalau memang dia udah mati nggak perlu dihormati, boleh nggak kita seret-seret? Kakinya kita pakai tali rafia, lalu kita seret-seret, kan udah mati, kan nggak lupa. Betul. Tapi meskipun dia sudah mati, makanya kenapa orang mati dipakein baju? Kenapa nggak telanjang aja, kan udah mati ya kan? Demi penghormatan, demi penghargaan. Dia bukan binatang yang bisa dibakar seenaknya. Kau pikir babi panggang kah? Yang udah mati boleh dipanggang? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berpikir sedikit lebih sehat, saudara. Betul, hidup bukan hanya, betul hidup penting sekali untuk memahami sorga dan neraka. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan berarti karena sudah mati lalu kita buang sembarang, kita buang di sampah aja terus kita bakar sama sampah. Kan nggak mau kan? Karena kita menaruh penghargaan. Makanya yang pertama, saya simpulkan, kremasi bukan ide Allah dalam firman Tuhan. Yang kedua, urusan kremasi bukan urusan sorga dan neraka.
Yang ketiga, kremasi tidak menentukan di mana akhir kekekalan kita. Orang yang dikubur bukan berarti pasti masuk surga. Orang yang dibakar tidak pasti masuk neraka. Ini cuma soal penghormatan, penghargaan, kasih kita, dan kesadaran. Ya kan? Kan ada banyak orang bilang, ya tapi itu pesan mama supaya saya nggak ngerepotin, udah bakar aja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nggak apa-apa kan kita ngerepot sedikit untuk orang tua kita. Kenapa sih kita nggak mau repot? Ya kan? Dan kepada orang tua, izinkan saya mengingatkan buat saudara, nggak usah pesan yang aneh-aneh. Ya kan? Gereja masih mau kok membayar harga untuk menguburkan jemaatnya. Ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingin nyatakan, kalau saya boleh ingatkan, kalau kremasi sama sekali tidak pernah diperintahkan oleh Alkitab. Nah Bapak Ibu, bagaimana pandangan Bapak Ibu setelah mendengarkan penjelasan Bapak Pendeta Gilbert Blumendong? Jadi dari video tersebut, Pendeta Gilbert ya tentunya mewakili Sinode GBI juga ya, mengatakan kremasi mayat tidak alkitabiah. Kremasi mayat tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana pandangan saya? Saya katakan kremasi mayat boleh. Dan saya akan berikan 4 alasan. Sama seperti Pendeta Gilbert punya alasan, dan saya juga punya alasan kalau saya katakan kremasi boleh. Nah tinggal alasan mana yang lebih kuat. Dan keputusan finalnya ada di Bapak Ibu. Mana yang masuk akal dan mana yang dasar Alkitabnya lebih kuat. Nah keempat alasan tersebut, yang pertama, ada bukti dasar Alkitab tentang kremasi. Artinya ada mayat yang benar-benar dibakar di Alkitab. Nanti kita kupas. Yang kedua, pada zaman perjanjian lama sudah ada krematorium dan sudah ada profesi pembakar mayat. Itu perjanjian lama loh. Belum perjanjian baru. Sedangkan yang kita kupas hari ini kan sejak munculnya gereja-gereja kan artinya masuk ke perjanjian baru. Yang ketiga, tubuh jasmani tidak ada hubungan dengan kebangkitan akhir zaman. Artinya mau diapakan mayat itu ya nggak ada hubungan lagi dengan keselamatan orang ini. Dan yang ketiga adalah kita akan kupas tentang studi kasus kremasi tanpa diingini. Artinya ya terpaksa dilakukan. Nah kalau terpaksa dilakukan, orang ini selamat apa enggak? Hidup loh. Kita lihat keempat poin tersebut. Kita akan gali yang pertama. Bukti pembakaran mayat di Alkitab. Pernah baca? Ada mayat yang dibakar, mayat bangsa Israel. Kita lihat ayatnya. 1 Samuel pasal 31 ayat 11 sampai 13. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Jadi tampak di sini jelas ya. Ada pembakaran mayat. Mayat Saul dan mayat anak-anaknya dibakar. Dan kita harus tahu, Saul ini adalah raja orang Israel yang pertama. Jika zaman dulu pembakaran mayat itu tidak diperbolehkan, tentunya mayat Saul dan mayat anak-anaknya pasti dikubur. Siapa yang berani bakar? Ini bukan mayat orang biasa, mayat raja Israel. Dan Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Siapa yang berani bermain-main? Oke, lihat mayat-mayat itu mereka dibakar di sana. Artinya sudah ada kasus pembakaran mayat dari perjanjian lama. Waktu saya kemukakan ayat ini dengan seorang hamba Tuhan yang kontra kremasi, artinya tidak setuju kremasi. Lalu dia katakan begini, mayat Saul dibakar karena dia itu berdosa, berontak kepada Tuhan. Maka sebagai hukuman mayatnya dibakar. Maka Saul itu nggak masuk surga karena mayatnya dibakar. Pertanyaan saya, betulkah seperti itu? Yang dibakar itu apakah hanya mayat Saul? Coba baca lebih jelas deh. Ya, coba. Perlu diperjelas, yang dibakar itu bukan hanya mayat Saul, termasuk juga mayat anak-anaknya. Nah, berapa anak Saul yang ikut gugur di dalam peperangan kita tidak tahu persis. Tapi ada satu anaknya yang saat itu seringkali menjadi pimpinan di dalam peperangan. Siapa dia? Yonatan. Kita lihat baik-baik. 1 Samuel
31:12. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, mereka berjalan terus malam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Jelas nggak di sana? Mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betlehem. Kemudian pulanglah mereka ke Yabesan membakar mayat-mayat itu di sana. Artinya yang dibakar itu bukan hanya mayat Saul, raja Israel pertama, tapi ada mayat anak-anaknya. Nah, salah satu anak Saul yang baik dan dipakai Tuhan dan boleh dikatakan menjadi putra mahkota itu namanya Yonatan. Ikut dibakar. Karena Yonatan itu seorang panglima perang juga pada saat itu. Kita lihat tentang Yonatan sedikit. Yonatan adalah putra sulung Saul yang punya karakter yang baik. Bahkan dia tidak egois. Makanya Tuhan pakai anak muda yang satu ini luar biasa. Seringkali banyak peperangan dimenangkan oleh Yonatan. 1 Samuel 18:1, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Dan juga baju perangnya sampai pedangnya, panah dan ikat pinggangnya. Bapak Ibu perhatikan di sini. Bahkan Yonatan tidak mempedulikan keselamatannya. Dia saking mengasihi Daud. Dia tanggalkan baju perang, itu kan alat pelindung. Pedangnya, alat untuk menyerang. Panah dan ikat pinggang, semua senjata. Artinya saya polos, saya berikan nyawa saya untuk Anda. Secara simbolisnya seperti itu. Karena dia suka dengan Daud. Itu tercatat di 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 4. Lalu bagaimana di penjelasan yang lain kita lihat. 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Saul itu nggak suka sama Daud. Kenapa demikian? Karena Daud itu sudah mulai populer. Banyak orang yang suka kepada Daud. Dia merasa kalah pamor dengan Daud. Makanya dia ingin singkirkan Daud. Tapi Yonatan membela. Ayat 2. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukan hal itu kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Ayatnya katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Jadi Yonatan ingin sampaikan, oh Daud ini enggak layak dibunuh. Oh Daud ini baik loh. Daud juga sangat menghormati engkau sebagai raja. Macam-macam lah. Tapi bagaimana reaksi dari Raja Saul? Kita lihat lagi. 1 Samuel 14:6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata, mari kita menyeberang. Ini bagian lagi lah. Oke. Nah, ketika Saul mengatakan kepada Yonatan, Daud itu harus dibunuh. Kenapa? Karena dia itu saingan kamu. Kalau engkau tidak singkirkan, dia yang akan jadi raja, bukan kamu lagi. Pada engkau itu putra mahkota. Engkau yang akan menggantikan aku sebagai raja suatu hari nanti. Yonatan tahu bahwa Daud itu saingan dia. Daud yang suatu saat pasti akan mengambil alih kekuasaannya. Tapi dia tidak peduli, bahkan dia serahkan posisi Daud kepada Daud, posisi sebagai raja menggantikan ayahnya nanti. Ini anak muda itu luar biasa. Demi negara dia mengalah. Jiwa besarnya luar biasa Yonatan ini. Lalu 1 Samuel 14 ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kita lihat bagaimana optimisnya Yonatan dan juga bagaimana besar iman Yonatan. Dia berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar kalau Tuhan mau menolong. Jadi orang yang begitu baik karakternya, begitu baik imannya, mayatnya juga dibakar bersama dengan ayahnya setelah meninggal. Artinya yang dibakar itu bukan mayat orang jahat, orang baik juga mayatnya dibakar. Pertanyaan saya adalah,
setelah mayat Yonatan dibakar, masuk surga nggak Yonatan? Masuk surga nggak? Itu yang jadi tantangan pertanyaan kita untuk diperoleh jawaban. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada zaman perjanjian lama itu sudah ada krematorium dan profesi bakar mayat. Mungkin tentu Anda jangan membayangkan krematorium zaman sekarang yang canggih-canggih, pakai mesin atau pakai listrik, atau yang lebih canggih terakhir pakai laser, lebih cepat lagi. Jangan bayangkan itu. Tentu krematorium zaman dulu masih pakai kayu dibakar. Kita coba lihat ayatnya dulu. Amos 6 ayat 10. Dan jika pamannya, pembakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang-orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Perhatikan kata ini, pembakar mayat. Pembakar mayat ini adalah satu profesi. Nah, sama seperti petugas krematorium yang mengurus pembakaran mayat. Nah, ternyata di zaman perjanjian lama sudah ada profesi bakar mayat. Berarti bakar mayat di perjanjian lama itu sudah umum dilakukan, sudah umum terjadi. Bukan hal yang baru. Itu dasar firman Tuhan. Lalu yang ketiga, kebangkitan itu tidak ada hubungan dengan tubuh jasmani. Mungkin engkau akan bertanya, lah kalau nggak ada hubungan, bagaimana dia bangkit? Nah, inilah yang perlu kita gali. Kita lihat ayatnya. Sebagian orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di Alkitab tentu juga percaya adanya kebangkitan yang akan terjadi pada akhir zaman. Karena memang ada dasar ayatnya. Kita lihat dulu ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. Jadi, bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Paulus jelaskan, kebangkitan itu ada. Dan bukti adanya kebangkitan adalah Yesus Kristus yang sudah mati 3 hari, dikubur, kemudian bangkit dari kematian. Hidup lagi. Dan tubuh Yesus ini tentu bukan tubuh seperti biasa lagi, yaitu tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan ini sudah enggak dibatasi ruang dan waktu. Dan itu terbukti satu kali murid-murid sedang berkumpul di dalam satu ruangan, pintu-pintu terkunci. Tapi Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka. Kalau Yesus setelah bangkit dari kematian masih mengenakan tubuh jasmani, tentu nggak bisa lewati tembok. Memang di Alkitab ada beberapa juga yang dibangkitkan. Misalnya Lazarus juga sudah mati 4 hari nih. 4 hari, kalau Yesus 3 hari. Setelah dibangkitkan, Lazarus bukan mengenakan tubuh rohani tapi tubuh jasmani. Okay? Beda dengan Yesus memiliki tubuh rohani. Namun menurut saya kebangkitan ini tidak ada hubungan lagi dengan tubuh jasmani atau kerangka manusia. Kenapa saya katakan demikian? Apakah kebangkitan itu hanya terjadi pada orang-orang Kristen saja? Itu kan permasalahannya. Nah, kebangkitan itu hanya terjadi pada orang Kristen ataukah semua agama? Coba direnungkan sejenak. Apakah kebangkitan hanya terjadi semua bagi orang Kristen? Ternyata tidak. Artinya, kebangkitan akan dialami oleh semua orang. Nah, kalau orang yang percaya Tuhan Yesus dibangkitkan untuk dapatkan kemuliaan, pahala, dan masuk surga. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus dan orang-orang jahat dibangkitkan untuk menerima penghakiman. Disiksa. Itu bedanya di sana. Kita lihat dasar ayatnya dulu. Kebangkitan. Kebangkitan orang Kristen dan juga kebangkitan non-Kristen. Artinya macam-macam agama. Sama-sama dibangkitkan untuk menghadapi penghakiman Allah. Dasar ayatnya, Kisah Rasul 24 ayat 15 sampai 16. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Perhatikan ya, saya garis merah dan di bawah cetak merah dan garis bawah perkataan Paulus. Ada kebangkitan semua orang mati.
Artinya Kristen dan non-Kristen. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Nah, Paulus udah kan lebih jauh. Orang yang hidupnya baik dan tidak baik. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Artinya orang baik, orang jahat tetap dibangkitkan untuk menghadapi penghakiman. Wahyu 20 ayat 11-12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan seorang orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Perhatikan kata yang saya kelap-kelip di sini. Orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta. Nah, yang berdiri sedang menghadapi, sedang antri penghakiman itu, apakah hanya orang Kristen? Tidak. Di sini dikatakan orang-orang mati. Semua orang bisa mati. Betul? Apakah Anda sangka orang-orang mati yang ada di ayat ini hanya orang-orang jahat yang sedang antri untuk dihakimi? Tidak. Orang-orang mati yang ada di ayat ini adalah semua manusia yang pernah hidup di muka bumi. Tanpa membedakan apa agama dan apa latar belakang kehidupan orang itu. Karena ini adalah penghakiman besar yang harus dihadapi oleh semua orang, baik yang percaya Yesus maupun yang tidak percaya Yesus. Lihat kembali garis ini, lahir kemudian mati. Setelah mati, lalu ada dua pilihan, sorga atau neraka. Dan setelah itu ada penghakiman. Nah, penghakiman sesudah kematian. Nah, ayat ini tentu berlaku untuk semua orang. Kita lihat apa yang kita lihat penjelasannya. Yang akan dihakimi adalah semua orang tanpa membedakan agamanya. Jika hanya orang Kristen dibangkitkan untuk menghadapi penghakiman, bagaimana dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus? Berarti mereka lolos dari penghakiman, betul nggak? Nah, kalau mereka tuh non-Kristen tetap berdiri menghadapi penghakiman, lalu bagaimana mereka bangkit? Padahal mereka juga banyak yang dibakar. Karena banyak agama non-Kristen setuju dibakar. Berarti mereka nggak antri dong di sini. Karena mayatnya sudah dibakar dan sudah tidak terjadi kebangkitan. Karena itulah yang menghadapi penghakiman yang sedang antri saat ini adalah semua manusia. Kita akan lihat dua tahap kehidupan manusia yang dialami siapapun. Tahap pertama adalah di dunia, tahap kedua adalah di akhirat. Tahap pertama di dunia saat ini kita sedang jalani, nah tahap kedua akan kita jalani suatu saat. Untuk tahap pertama menuju tahap kedua kita harus melewati satu proses yaitu kematian jasmani. Nah, setelah tubuh jasmani lalu ada kebangkitan. Orang percaya Yesus dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu kebangkitan. Lalu orang-orang yang tidak percaya Yesus akan dibangkitkan juga, tapi menerima hukuman yang kekal. Jadi disinilah perbedaannya. Sama-sama dibangkitkan. Yang percaya Yesus dibangkitkan untuk dapatkan kemuliaan kekal, kehidupan yang kekal di sorga. Yang tidak percaya Tuhan Yesus mengalami penghakiman yang kekal. Coba perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Kita lihat dulu penjelasan Yesus deh. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, ini bagi orang Kristen yang percaya Yesus dibangkitkan hidup kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Artinya apa? Orang Kristen dibangkitkan, orang non-Kristen juga dibangkitkan. Nah, kalau orang Kristen takut mayatnya dibakar, takut tidak mengalami kebangkitan, bagaimana dengan non-Kristen? Karena agama Hindu dan masih banyak agama lain memperbolehkan bakar mayat. Berarti mereka sudah nggak ada kebangkitan. Nah, kalau nggak ada kebangkitan, berarti mereka sudah lolos dari penghakiman. Masuk, tangkap nggak Bapak Ibu? Masuk nggak logika Bapak Ibu? Ini memang agak berat. Maksud saya begini loh. Kristen dibangkitkan, non-Kristen juga dibangkitkan. Berarti
kremasi mayat itu sudah tidak menentukan kebangkitan. Karena kalau kremasi mayat masih menentukan kebangkitan, agama non-Kristen banyak yang dibakar. Karena memang agama mereka memperbolehkan. Nah, kalau mereka sudah dibakar, nggak ada kebangkitan, berarti mereka lolos dari penghakiman Tuhan. Karena untuk menghadapi penghakiman harus alami kebangkitan dulu. Gitu loh. Oke? Nah, ini penjelasan Tuhan Yesus. Dengan secara tidak langsung, sebenarnya Tuhan ingin menekankan mayat itu dibakar atau tidak dibakar itu sudah nggak mempengaruhi kebangkitan. Intinya di sana. Oke, bisa tangkap ya. Lalu, kalau mayat tidak berhubungan atau kerangka manusia tidak berhubungan dengan kebangkitan, bagaimana kalau mayat itu sudah dibakar? Nah, ini yang akan kita analisa. Ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Tubuh jasmani adalah tubuh yang kita kenakan saat ini. Yang di dalamnya ada jiwa dan roh. Nah, setelah kita meninggal, yaitu ketika jiwa dan roh keluar dari tubuh, kita jadi mayat. Nah, setelah jadi mayat, suatu saat akan mengalami kebangkitan. Nah, waktu setelah mengalami kebangkitan, kita akan mengenakan tubuh rohani. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan roh tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa apa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tangkap gak di sini? Dengan kata lain, Paulus tegaskan begini loh. Jasad kita, mayat kita, sudah nggak ada urusan dengan sorga. Karena materi tidak akan urusan dengan sorga. Berarti tubuh jasmani kita nggak ada kaitan dengan kebangkitan. Bisa tangkap? Artinya kebangkitan kita masih ada kaitan dengan tubuh materi ini, berarti nggak bisa masuk sorga. Karena dibangkitkan dari tubuh materi. Jadi kebangkitan nggak ada urusan dengan tubuh materi ini. Mayat, kubur, atau dibakar, selesai. Bisa tangkap? Nah, bagaimana dengan tubuh rohani? Dari mana kita dapat? Itu yang paling penting. Pada waktu kebangkitan, bagaimana tubuh rohani terbentuk? Bagaimana tubuh rohani terbentuk? Kita lihat penjelasan Tuhan Yesus. Waktu kebangkitan, Allah akan memberikan tubuh rohani. Jadi ketika memberikan tubuh rohani, nggak ada kaitan dengan tubuh jasmani lagi. Lihat penjelasan Paulus dulu. 1 Korintus 15 ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Maksud Paulus adalah, kalau tubuhnya sudah hancur dengan tanah sudah ribuan tahun, bagaimana dia datang? Bagaimana dia bangkit? Nah, atau kalau tubuhnya sudah terbakar, baik sengaja dibakar maupun tidak sengaja dibakar, bagaimana dia datang kembali? Dengan tubuh apa? Artinya, Paulus juga membahas tentang masalah kremasi. Lalu Paulus jelaskan di ayat yang 37. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Artinya Tuhan akan memberikan satu tubuh yang disebut tubuh rohani untuk menampung jiwa yang sudah mengalami kebangkitan. Bisa tangkap? Jiwa yang sudah mengalami kebangkitan ditampung di satu tubuh yang disebut tubuh rohani. Dan itu nggak ada kaitan dengan tubuh jasmani kita lagi. Oke, itu masalahnya. Allah yang akan memberikan tubuh yang baru. Tubuh yang lama sudah berlalu. Tubuh yang lama sudah hancur. Tubuh yang lama sudah musnah bersama dengan tanah. Oke, dari sini kita sudah lihat ya. Lalu kita akan masuk ke studi kasus. Nah, ini yang penting nih, studi kasus. Keselamatan itu tidak ditentukan oleh cara memperlakukan mayat almarhum atau almarhumah. Tidak ada hubungan lagi. Nah, kita akan masuk ke studi kasus. Banyak kasus yang akan dikupas di sini. Kasus pertama, tulang belulang manusia zaman dahulu. Jika kebangkitan masih ada hubungan dengan tubuh jasmani, bagaimana dengan tubuh orang yang telah terkubur ribuan tahun, yang telah menyatu dengan tanah dan tidak bisa ditemukan lagi jejaknya? Bagaimana mereka dibangkitkan? Coba renungkan. Kalau kebangkitan masih ada kaitan dengan tubuh jasmani,
Berarti orang-orang di perjanjian lama. Abraham, Adam lah, terutama Adam lah yang paling awal. Anda mau cari mayatnya di mana? Mau cari di mana? Bagaimana dibangkitkan lagi? Karena sudah benar-benar lenyap. Betul? Itu kasus pertama. Lalu kasus kedua. Kebangkitan tulang belulang yang terpisah. Maksud saya itu begini. Kita buat satu argumen, asumsi lah. Ada seorang penginjil pergi memberitakan Injil dengan kapal ke sebuah pulau. Tapi kapal yang ditumpangi oleh penginjil ini mengalami masalah tabrakan atau bocor sehingga kapal itu tenggelam. Nah, repotnya penginjil yang ada di dalam kapal itu ikut tenggelam bersama kapal dan dia tidak bisa berenang. Matilah penginjil itu. Kemudian datanglah seekor ikan hiu yang besar makan itu mayat dari penginjil. Sekarang pertanyaan saya, penginjil ada di mana? Dalam perut ikan hiu, betul? Anda setuju? Oke. Nah, setelah ikan hiu makan mayat penginjil itu, beberapa bulan kemudian ikan hiu ketangkap oleh nelayan. Nah, masalah muncul nih. Ikan itu tertangkap oleh nelayan, lalu rame-rame ikan hiu besar itu dipotong, dimakan rame-rame oleh nelayan. Sekarang, penginjil itu mayatnya ada di mana? Coba renungkan, mayatnya ada di mana? Pasti yang tadi ada di dalam ikan hiu, sekarang pindah ke dalam perut ikan nelayan, dalam perut nelayan-nelayan, betul nggak? Betul nggak? Karena daging ikan hiu yang sudah mengandung mayat penginjil pindah ke perut nelayan. Oke. Nah, setelah makan kenyang karena cara masak ikan hiunya enak, hauce. Lalu kekenyangan, ini orang kampung yang nggak ada WC-nya. Lalu pergi buang hajat di bawah pepohonan. Setelah buang hajat, datanglah seekor anjing. Makanlah kotoran dari nelayan tersebut. Nah, maaf kata nih, mungkin Anda katakan terlalu ekstrim. Penjelasan pendeta. Itu kita harus jelaskan. Okay? Nah, sekarang penginjil mayatnya ada di mana? Siapa tahu penginjil yang saya maksudkan adalah penginjil yang tidak setuju bakar mayat. Okay? Yang mengharapkan kebangkitan. Nah, sekarang gimana? Mayat dari penginjil pasti ada di dalam perut anjing. Maaf kata kalau saya katakan agak ekstrim. Lalu setelah anjingnya meninggal, dimakan oleh ulat-ulat. Pindah lagi ke lebih kecil. Nah, setelah ulat itu meninggal, lalu dimakan oleh burung-burung dan seterusnya mutar-mutar terus. Pertanyaan saya, kira-kira tulang belulang penginjil itu kemana? Kemana? Masih bisa dibangkitkan? Dan penginjil itu mati bukan karena dosa. Mati karena dia ingin menyelamatkan orang lain. Karam kapal. Mati karena memberitakan Injil. Mulia di mata Tuhan. Tapi selamat enggak? Sedangkan kalau mau bicara kebangkitan, kita sudah nggak tahu nih, ini mau dibangkitkan pakai apa nih? Karena sudah mengalami beberapa kali perputaran. Dari ikan hiu ke nelayan. Dari nelayan ke anjing. Dari anjing ke ulat, ke burung dan sebagainya. Nanti burung mati, dimakan ulat lagi. Oke? Nah, setelah ulat mati dimakan bakteri lagi. Waduh, putarnya nggak tahu kemana. Oke. Lalu, kasus yang ketiga, studi kasus. Proses terbentuknya minyak bumi. Kita hari ini banyak pakai bensin dan sebagainya. Dari mana sebenarnya? Salah satunya adalah tumbuhan, binatang, tubuh manusia, serta jasad mikroorganisme yang terkubur ribuan tahun akan menjadi humus dan berubah menjadi minyak. Itu proses dari ribuan tahun. Artinya, jangan-jangan minyak yang sedang kita bakar itu juga adalah bagian dari tubuh manusia. Jadi kalau Anda katakan tidak boleh bakar mayat, nah kita bakar bensin. Padahal ada kaitan dengan mayat juga. Jadi susah kalau kita mau analogikan seperti itu. Lalu kasus yang keempat. Tubuh yang terbakar oleh teroris. Nah, ini fakta nih. Kita bukan bicara asumsi lagi. Fakta. Nah, saya akan kemukakan satu fakta. Peristiwa runtuhnya menara kembar atau WTC di New York City, Amerika tanggal 11 September 2011. Amerika itu ada satu nomor panggilan darurat, yaitu 911. Nah, kayaknya teroris sengaja mengincar angka itu.
September 2011. Jadi 911. Karena ditabrak oleh 4 pesawat jet penumpang, kematian pada saat itu mencapai 3.000 jiwa. Mayat mereka itu terbakar. Bahkan, apakah mereka semua tidak selamat? Coba renungkan. Gedung hancur, lalu tumpahan minyak dari pesawat dan juga macam-macam bahan yang ada di bangun itu membuat api membakar gedung tersebut dan banyak mayat yang terbakar di sana. Apakah mereka tidak selamat? Renungkan, apakah mereka nggak selamat? Mereka mati bukan karena mereka berbuat dosa, tapi teroris. Nah, atau kasus lain, ada teroris meledak, bunuh diri, meledakkan bom di dalam gereja. Nah, ledakan bom itu menimbulkan api yang cukup besar sehingga membakar mayat orang Kristen itu. Apakah dia nggak selamat? Oh, lagi ibadah loh, mati, mayatnya kebakar. Selamat nggak? Kalau Anda katakan tidak selamat, waduh, Anda sudah jadi hakim pengadilan. Yang kelima, umat Kristen yang saleh tanpa keturunan. Nah, ini studi kasus. Tapi kasusnya pasti banyak terjadi. Kasusnya begini. Bagaimana jika seorang Kristen yang saleh dan memiliki iman yang baik, namun tidak menikah atau menikah tetapi tidak punya anak? Pasangan suami istri ini Kristen. Karena saya kenal ada 2 pendeta, mereka sudah menikah tidak punya anak. Ada yang satu adopsi anak dan ada yang satu tetap tidak adopsi anak. Dan mereka hidup sebagai suami istri. Dan ini umur sudah 60 tahunan. Nah, kalau mereka sudah meninggal, kemana mereka mayatnya diperlakukan? Saya juga tidak tahu. Nah, setelah meninggal oleh keluarganya yang non-Kristen, yang tidak percaya Tuhan, mengambil keputusan mengkremasi mayat umat Kristen itu. Pertanyaan saya adalah, apakah umat Kristen yang saleh itu tidak selamat? Kan dia mayatnya dibakar bukan keinginan dia. Dan dia juga tidak pesan. Betul? Karena mungkin matinya mendadak, mau pesan gimana? Apakah dia nggak selamat? Hanya gara-gara orang lain yang tidak percaya Tuhan Yesus bakar mayat dia? Coba renungkan baik-baik. Studi kasus yang ke-6. Penginjil dan martir yang mayatnya dibakar. Bagaimana jika seorang penginjil memberitakan Injil di suku primitif, kemudian dibunuh, lalu mayatnya dibakar? Nah, ini mirip-mirip dengan penginjil yang karam di kapal. Kalau itu kan mengalami perputaran. Kalau ini langsung nih. Penginjil beritakan Injil suku primitif tidak setuju. Lalu penginjil itu dibakar. Dibunuh. Setelah itu mayatnya dibakar. Apakah penginjil itu nggak selamat? Kan mayat dibakar bukan keinginan dia. Katakanlah penginjil yang satu ini adalah yang tidak setuju bakar mayat. Yang tidak setuju bakar mayat. Tapi karena kondisi ini mayatnya dibakar. Dia selamat enggak? Coba renungkan deh, dia selamat apa enggak? Atau para martir gereja awal yang dianiaya dan mayatnya dibakar. Banyak umat Kristen awal yang mayatnya dibakar, dibunuh. Nah, apakah mereka semua enggak selamat? Nah, kalau Anda katakan mereka tidak selamat, Anda sudah jadi hakim pengadilan. Karena Anda yang menentukan keselamatan seseorang. Kemudian kasus yang ke-7. Kurangnya lahan dan biaya pemakaman yang mahal. Ini studi kasus. Karena mahalnya biaya pemakaman dan langkanya tanah kuburan di negara tertentu, akhirnya orang memilih untuk pembakaran mayat. Atau karena peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di negara itu. Hong Kong, Singapura, Macau, dan beberapa termasuk juga Jepang adalah beberapa negara yang sudah kesulitan lahan untuk pemakaman. Karena itulah biaya pemakaman itu jauh lebih mahal. Kalau Anda kehidupan biasa saja, Anda tidak akan sanggup bayar. Dan lagi pemerintah lalu tetapkan, bakar mayat karena lahan sudah kekurangan. Anda mau gimana? Kalau Anda Kristen yang hidup di negara Hong Kong atau negara Singapura, gimana tuh? Mau terima atau menolak? Karena itu pemerintah. Nah, apakah karena mentaati hukum atau peraturan negara mereka tidak selamat gara-gara mayatnya dibakar? Nah, renungkan juga ya. Lalu studi kasus yang ke-8, pandemi virus yang melanda dunia. Dunia ini pernah beberapa kali dilanda oleh virus yang mengerikan. Pernah ada yang namanya wabah hitam. Nah, itu juga mengerikan. Nah, yang kita bahas adalah yang terjadi sekarang. Pandemi virus, misalnya virus COVID atau Corona yang melanda dunia
agar virus itu tidak menyebar kemana-mana, oleh pemerintah diputuskan mayat para penderita itu harus dibakar supaya aman. Apakah mereka semua tidak selamat karena peraturan pemerintah yang mayatnya dibakar? Coba direnungkan. Misalnya di India nih, setiap jam ini terjadi di bulan Mei, minggu ketiga, keempat, itu India benar-benar lumpuh karena serangan virus corona yang begitu ganas. Setiap jam dilaporkan yang meninggal 115 orang karena COVID. 1 jam. Sedangkan 1 hari 24 jam, Anda kali saja. Ribuan orang setiap hari meninggal karena COVID. Nah, tempat pemakaman sudah tidak ada. Dan orang yang menangani pemakaman sudah tidak sanggup. Lalu pembakaran mayat di krematorium juga sudah tidak sanggup lagi tangani. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya 2 yang dilakukan, pemakaman pribadi. Atau ini seperti gambar ini. Mayat itu ditumpukan di atas kayu api, dibakar. Itu berapa mayat yang dibakar pakai kayu api di sini. Kemudian ada yang tidak sanggup karena bakar mayat juga lumayan mahal. Nah, akhirnya ada yang membuang mayat-mayat itu di sungai mereka yang terkenal, yaitu Sungai Gangga. Mayat-mayat berkelimpangan di Sungai Gangga. Karena itu dianggap sungai suci. Jadi mayat itu ada yang dikubur di tepi sungai, di Sungai Gangga yang dangkal di dalam pasir. Ada juga yang hanya dihanyutkan di air. Waduh, nggak kebayangkan bagaimana situasi kondisi virus joroknya Sungai Gangga. Dan belakangan karena mayat banyak yang busuk di sana, datang banyak burung pemakan bangkai dan juga banyak anjing-anjing hutan keluar dari hutan makan mayat-mayat manusia yang mati di Sungai Gangga itu. Mengerikan. Okay? Nah, dari sini setelah saya jelaskan panjang lebar, saya tarik kesimpulan sekarang. Kesimpulannya adalah kremasi tidak bertentangan dengan Alkitab. Sehingga kalau Anda pendeta yang mendengarkan pembahasan saya, jika suatu saat Anda terpaksa harus lakukan kremasi, Anda sudah bisa lakukan dengan tenang karena penjelasan saya. Dan harapan saya jika tema khotbah ini bagus dan mencerahkan, silakan dibagikan kepada teman-teman Anda. Harapan saya Bapak Ibu bisa membantu untuk klik tombol like, subscribe, like dan share supaya makin banyak orang mengerti kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar satu topik yang penting dan unik tapi terjadi di dalam kehidupan manusia dari awal sampai saat ini. Banyak kasus terjadinya pro dan kontra sehingga kami yang pro pembakaran mayat seringkali mendapat serangan dari kontra pembakaran mayat. Semoga melalui penjelasan saat ini maka kami mendapatkan pengertian bahwa mayat tidak ada hubungan lagi dengan keselamatan. Mau dibakar, mau dikubur, sama sekali tidak ada hubungan dengan keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan bukan ditentukan oleh jasad kami, tapi ditentukan bagaimana kami menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Semoga kebenaran ini memberikan pencerahan bagi kami untuk kami jadikan pegangan di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami, agar kami bertindak ada panduan firman-Mu. Demikian doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael Karta. Mari Pak Michael, waktu dan tempat dipersilakan.
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Mari kita akan akhiri ibadah. Bapak Ibu angkat tangan Bapak Ibu. Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Maka oleh kuasa Roh Kudus, engkau diberkati dalam setiap pekerjaan, engkau diberkati dalam kesehatan, engkau diberkati dalam pendidikan, engkau diberkati dalam keamanan. Semua berkat yang terbaik akan turun oleh kuasa dan kasih Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian, ku tak membawa hati sebagai hamba di bagian refnya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain melalui pengajaran-pengajaran dan juga khotbah-khotbah yang unik, yang sulit Anda dapatkan di tempat lain karena kita spesialisasikan di dalam pengajaran-pengajaran. Tuhan Yesus memberkati.